tetap hidup dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Carilah perkara yang di atas. Jika Anda sudah diselamatkan, jika Anda sudah diampuni Tuhan, carilah perkara yang di atas. Carilah firman. Carilah perkenanan Tuhan. Supaya hidup saudara dan hidup kita semua diberkati. Berkenan kepada Tuhan. Ayat yang kedua dalam Kolose pasal 3. Firman Tuhan berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Mengutamakan firman, mengutamakan tentang Tuhan, mengutamakan tentang kebenaran, bukan yang di bumi. Bukan kita tidak memerlukan yang di bumi. Tapi yang dimaksudkan di sini, kita harus mengutamakan yang di atas. Siapa yang di atas? Yaitu Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Yaitu firman itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. "Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri." Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada banyak orang hanya memikirkan yang di bumi, mengejar yang di bumi. Firman Tuhan jelas berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Semuanya itu akan ditambahkan. Tapi yang paling utama, Tuhan mengajar kita selagi kita ada di dalam bumi, yaitu mengutamakan Tuhan, mencari perkara yang di atas. Karena jika kita mendapatkan perkara yang di atas, mengerti perkara yang di atas, melakukan perkara yang dari atas, yaitu firman kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Jangan terbalik. Sering sekali mengecewakan hidup kita karena terbalik cara mengerjakannya. Mencari tambahannya dan membelakangi yang paling utama. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita cari yang paling utama, yaitu kebenaran Tuhan. Ayat 3 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Setiap kita yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan, percaya Yesus Kristus, hidup kita disembunyikan, tersembunyi di dalam kasih Tuhan. Itulah sebabnya roh jahat, setan, penyakit, kelemahan tidak sembarangan menyerang kita. Karena kita sudah ditaruh di tengah-tengah, tersembunyi dalam kasih Tuhan, tersembunyi dalam kuasa Tuhan. Begitu beruntungnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 4, firman Tuhan berkata, "Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Tuhan berbicara tentang keselamatan, Tuhan berbicara tentang kekekalan, bahkan kedatangan yang kedua kali. Jika Dia datang, orang yang percaya mencari perkara yang di atas, yang mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka orang-orang itu akan menyatakan diri dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Akan dimuliakan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya, baca di sana. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memuliakan setiap orang yang percaya kepadanya dan dihormati dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mengajak kita, saya membagikan berkat firman Tuhan ini kepada kita untuk mencari perkara yang di atas, mengutamakan Tuhan. Dan tentu jika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita, menolong hidup kita, menyertai kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Jika Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, maka itu akan dijadikan bagi kita yang percaya.
Kalau kita dibangkitkan, kalau kita diberkati, maka kita menjadi manusia yang baru. Dan Tuhan berfirman bagi manusia yang baru, bagi kita yang mengaku beriman, percaya kepada Tuhan, tentu tidak hanya sekedar percaya menerima berkat Tuhan. Ada bagian kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Yaitu dalam ayat yang kelima, Kolose pasal 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah sama dengan penyembahan berhala. Nafsu, najis. Mari kita jaga diri kita. Mari kita kejar kehidupan yang kudus. Dan tentu hidup yang kudus adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Hidup dalam firman. Hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berkat firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua. Mengapa? Karena kalau kita tinggal di dalamnya, ya, dalam rupa-rupa kelaliman, tidak menyatakan diri sebagai orang yang sudah dibaharui, maka ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu akan mendatangkan murka bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Hari ini Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita matikan kehendak daging kita. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Cara mengatasi semuanya itu intimidasi setan, nafsu, percabulan, kenajisan. Jika itu diintimidasi dalam pemikiran kita. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang manis, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ketika kita belum diselamatkan, ketika kita belum diampuni, belum bertobat. Sekarang kalau saudara dan saya sudah bertobat, jangan lagi kita hidup di dalamnya. Tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memanggil nama Tuhan Yesus tanpa melakukan kebenaran, akan diselamatkan, akan memiliki hidup yang kekal. Tidak. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak jaminan kalau misalnya saudara dan saya beragama Kristen tanpa melakukan firman Tuhan, tidak bisa diselamatkan. Jadi iman disertai dengan perbuatan. Iman berbicara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu bertindak, melakukan kebenaran sesuai dengan firman. Ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang. Matikan. Artinya ada usaha kita mematikan, membuang kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Marah, geram, manusia lama, tabiat-tabiat lama yang membawa kepada maut. Mari kita buang, firman Tuhan berkata. Ayat 9.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan saling mendustai. Karena kita telah meninggalkan itu. Sudah menanggalkan waktu kita bertobat. Tapi mari kita saling mengasihi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, yang terus-menerus diperbaharui. Jadi tidak hanya 1 hari, 2 hari kita belajar firman Tuhan. Tidak hanya 1 hari, 1 minggu kita belajar hidup kudus. Terus-menerus taat pada firman Tuhan, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan, melatih diri untuk berbuat baik, melatih diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sehingga kita segambar dengan Khaliknya, segambar dengan karakter Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 3. Kamu memang bersih karena firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Firman Tuhan itu membersihkan. Ibarat kain putih yang sudah hitam. Setiap hari dicelupkan, direndam dalam air bersih, dan dicuci setiap hari. Lama-lama jadi putih kembali. Demikianlah kita, jika kita memiliki firman, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan, hidup kita pasti dipulihkan menjadi baru. Ayat 11, dalam hal ini